ya, saya taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa dari SDM 3 ICP Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Siapa yang sudah pernah ke Bojonegoro? Meski terkenal dengan kisah Angling Darmo, tapi saya membawakan cerita lain dan tentu tidak kalah menariknya. Bagaimana? Sudah tidak sabar ya? Langsung saja simak ceritanya. Gas! Dahulu kala negeri Malowopati berkembang dengan pesat. Hasil alamnya dan perekonomian warganya menjadi melimpah ruah. Banyak pesta diadakan sebagai wujud kebahagiaan. Apalagi Prabu yang memimpin saat itu sangat senang sekali dengan hiburan rakyat. Hingga suatu hari Prabu membuat suatu permintaan yang sangat nyeleneh. Saya bosan setiap pertunjukan hanya ada tari-tarian dan tetembangan dengan lagu yang itu saja. Coba carikan saya hiburan lain. Pati segera mengumpulkan para penguasa wilayah bawah untuk berunding. Permintaan Prabu ini membuat Pati dan penguasa wilayah bawah kebingungan. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk menjalankan titah Prabu. Prabu meminta suatu hiburan yang tidak biasa. Bawa masing-masing utusan kalian untuk menghadap Prabu. Mendengar permintaan itu, para penguasa wilayah bawah segera pergi mencari utusan mereka masing-masing. Dan hari pemilihan pun tiba. Satu persatu utusan datang. Wahai Prabu, perkenalkan, saya Banyu, utusan dari selatan. Saya mau mengenalkan kepada Prabu tentang tari tayub. Tari ini berbeda dengan tari biasanya karena Prabu bisa melibatkan penonton untuk ikut menari dengan para penarinya. Sayangnya, utusan dari selatan gagal memikat hati sang Prabu. Lalu datanglah utusan dari utara. Halo Prabu, perkenalkan saya Nimas, utusan dari utara. Prabu, saya mau bernyanyi dengan iringan gamelan. Dengan nyanyian ciptaan saya sendirilah Prabu, sebagai Waragono alias Sinden. Sayangnya, nyanyian Nimas juga gagal memikat hati sang Prabu. Lalu giliran utusan dari timur. Saya percil Gusti, utusan dari timur. Saya datang membawa kesenian ludruk Gusti. Ada cerita lucu dan pertunjukan seru yang dapat menghibur Gusti. Bagaimana Gusti? Apa Gusti tertarik? Ternyata pertunjukan ini sedikit memikat hati sang Prabu. Ya, saya memang butuh pertunjukan yang seru dan menghibur dengan memainkan cerita-cerita luar biasa. Tapi kalau banyak membawa orang, pasti lama persiapannya. Coba yang lain. Permintaan Prabu ini akhirnya terbaca oleh utusan dari barat. Dung, 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 dung. Mohon maaf Gusti,
Bagaimana? Wayang hanya butuh dalang dan lakonnya ya wayang-wayang itu. Wah, wah, wah. Semua utusan wilayah sudah menghadap Prabu. Bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Simak lagi. Ayo, 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 ayo. Ternyata utusan dari barat dapat menggugah hati sang Prabu. Karena Prabu punya banyak permintaan, Samijan pun berupaya keras untuk menghasilkan banyak karya. Pertama adalah wayang kulit istimewa bergambar Prabu dan keluarga kerajaan. Wayang ini lantas dibawa menghadap Prabu. Wayang kulit, tapi saya melihatnya seperti wayang gepeng. Coba yang lain. Ternyata permintaan Prabu semakin menjadi-jadi. Samijan pun akhirnya membuat wayang 3 dimensi dari balok kayu jati. Mulailah Samijan melihatnya. Tok, 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 tok. Wah. Dengan bangga, Samijan membawa karyanya menemui Prabu. Gusti, ini saya buat wayang 3 dimensi. Dengan wajah secantik Sinta, seganteng Arjuna, dan segarang Rahwana, Gusti. Wajah-wajah ini sudah familiar. Saya mau yang lain. Samijan mulai kewalahan. Dia berpikir keras. Tokoh apa yang akan dibuatnya? Hingga suatu hari, Samijan nekat menghadap Prabu sambil membawa wayang 3 dimensi berwajah lucu-lucu. Dung, 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 dung. Tapi bukan malah pujian yang didapatkan Samijan. Justru Prabu tertawa terbahak-bahak. Wayangmu lucu sekali sampai membuat saya tidak bisa berhenti tertawa. Oke, sekarang coba mainkan. Dengan penuh semangat, Samijan mulai memainkan wayang itu sendiri sebagai dalang. Karena wayangnya besar dan berat, Samijan pun membutuhkan tenaga ekstra untuk memainkannya. Orang-orang lalu menyebut dalangnya Metenteng. Dan saat wayangnya tiba-tiba muncul di depan para penonton, mereka menyebut wayangnya Metungul. Sejak saat itulah wayang ini disebut sebagai wayang Tengul. Gusti Prabu nonton wayang Tengul. Kesenian khas Bojonegoro. Wayang Tengul warisan budaya Indonesia. Juga diakui di dunia. Tok tok tok. Wah, bagaimana teman-teman? Apa kalian